Oke, salam anak-anak. Nah, kali ini kita akan membahas soal transformasi geometri. Oke, jadi ada 4 ya bagian dari atau sub dari transformasi geometri ini. Yang pertama translasi, kedua itu nanti ada refleksi, kemudian dilanjutkan dengan rotasi, dan terakhir adalah dilatasi. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa transformasi ini adalah ya satu perubahan ya anak-anak ya. Dan sub yang pertama itu adalah translasi, perubahan yang dilakukan dengan menggeser seperti itu. Jadi atau pergeseran yang sering kita sebut dalam bahasa Indonesia ya. Nah, bagaimana translasi itu? Nah, jadi translasi itu yang pertama anak-anak yang diakibatkan oleh translasi itu adalah sebentar. Nah, yang pertama adalah adanya perpindahan posisi ya, jadi perubahan posisi. Nah, misal kalian duduk dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti kan posisi kalian berubah ya. Kemudian yang kedua itu ada nanti bentuknya itu tetap ya, jadi bentuk dari yang berubah posisi itu tetap bentuknya. Jadi dia tidak akan berubah ya. Misalnya kita menggeser pulpen dari satu titik ya ke titik yang lain, jadi yang berubah hanya posisinya, sementara pulpennya tidak berubah ya, tidak mungkin dia berubah jadi pensil gitu ya. Sakti sekali. Nah, yang pertama dalam translasi ini berlaku nanti satu titik, misalnya titik A ya, kita sebut saja X, Y ya. Titik itu kan selalu dari X, Y ya. Kemudian kita translasikan terhadap T ya kan. Nah, T-nya ini nanti disebut A dan B. Ya, penulisannya bisa atas bawah seperti itu anak-anak, dan juga atau bisa juga ke samping seperti titik dia A, B seperti itu ya. Nah, setelah ditranslasikan akan menghasilkan ya, jadi A aksen. Ya, jadi aksen ini menandakan bayangan ya. Jadi bayangan dari tempat yang baru ya ketika sudah ditranslasi atau digeser. Nah, untuk menentukan A aksen ini ya, maka tinggal kita jumlahkan saja X-nya dengan A ya. Jadi X ini kita jumlahkan dengan A, kemudian koma, Y-nya berarti kita jumlahkan dengan dengan B. Berarti Y-nya kita jumlahkan atau tambah dengan B. Nah, sehingga ini akan menghasilkan A aksen. Nah, X tambah A, nah maka akan menghasilkan X aksen atau bayangan dari X-nya. Kemudian Y tambah B berarti akan menghasilkan bayangan dari Y aksen. Oke. Jadi ini yang berlaku dalam translasi nanti. Oke. Nah, gimana sih dalam penerapannya untuk kita menjawab soal? Nah, gitu sekarang pertanyaan kalian ya. Oke, jadi kita akan coba ya. Masalah kecil. Nah, kita mulai dari masalah kecil aja ya. Jadi anggap saja sebagai sebuah contoh. Nah, misalnya ya, ada titik A itu kita misalkan atau kita ambil titiknya 2,3. Nah, gitu ya, 2,3. Nah, kemudian akan kita translasikan ya, nah itu ya, translasikan oleh ya gitu ya, oleh titiknya itu T-nya misalkan 4,-2. Nah, maka tentukan A aksennya. Nah, tentukan A aksennya atau bayangan dari A. Kita akan menentukannya. Nah, gimana caranya? Nah, kan sudah kita bahas pertama, kita gunakan rumus yang ini ya. Oke, yang pertama, seperti biasa, kita analisis dulu. Kita cari yang diketahui apa. Yang diketahui adalah yang pertama adalah titik A 2,3. Kemudian yang kedua yang diketahui lagi adalah translasinya ya. Translasinya adalah 4,-2. Oke, berarti ini kita anggap sebagai X ya, ini sebagai Y.
Sedangkan translasinya kan sudah jelas ya, translasinya itu ada A dan B. Berarti ini 4-nya adalah A, ini adalah B. Itu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan kan, itu adalah A aksen atau bayangan dari A-nya berapa. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, sehingga anak-anak kita akan selesaikan menjadi atau menggunakan ini. Jadi yang pertama A titiknya adalah X, Y. Oke. Nanti dalam soal-soal bisa saja pengandaiannya berbeda ya. X, Y ini dianggap A kecil, B kecil, atau P kecil, Q kecil. Nah, seperti itu ya. Kemudian T, A, B itu akan menjadi A aksen. Ya, A aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke. Kita akan masukkan dulu atau substitusikan nilainya. Yang pertama nilai A, titik A adalah 2,3 X, Y. Kemudian translasinya adalah 4 dan negatif 2. Ya, kita translasikan sehingga ini menjadi A aksen. A aksennya adalah X2 ya. X-nya kan 2. Ya, ini 2 ditambah A, A-nya 4. Berarti 2 ditambah 4, Y 3 ditambah B-nya negatif 2. Negatif 2. Nah, sehingga ketemu kita A aksen itu adalah berapa? Nah, tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 4 ya 6. 3 ditambah negatif 2. Nah, ingat, positif kali negatif ya pasti negatif ya kan. Sehingga 3 kurangi 2. Gitu ya, 3 kurang 2 1. Oke, sehingga bayangannya adalah 6,1. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, sekarang semisal, nah ini yang pertama ya. Kita anggap sebagai yang pertama. Saya sekarang ada yang seperti ini. Saya diketahui B aksen. Nah, misalnya ada diketahui B aksen itu min 3,1. Nah, misalnya gitu ya. Dan B awalnya misalnya 5,2. Oke. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak ya anak-anak tentukan translasinya itu berapa? Ya. Oke, kita akan analisis dulu. Pertama, diketahui tentu ada B aksen min 3,1 dan kemudian ada B-nya. B-nya adalah 5,2. Ingat kalau B aksen berarti dia X aksen dan Y aksen. Kemudian kalau B saja berarti X dan Y. Oke. Nah, sehingga yang dilanjutkan dengan yang ditanyakan, yang ingin kita ketahui adalah T, translasinya berapa? Ya. Coba sekarang kita jawab. Nah, gimana sih jadinya Mister? Nah, kalau yang pertama tadi untuk mencari A aksen atau untuk mencari bayangan itu kan dia ya titik awal ditambah dengan translasi. Kan gitu ya. Berarti sekarang kalau misalnya kita mencari translasinya kan tinggal dia titik akhir atau bayangan dikurangi dengan titik awal. Sehingga dengan cara mudah saja kita gunakan berarti T-nya B aksen ya, X aksen, Y aksen itu dikurangi dengan B ya, X dikurangi Y. Sehingga ini menjadi X aksen dikurangi X, Y aksen dikurangi Y. Sekarang kita substitusikan X aksennya berapa? Ya, X aksennya min 3. Nah, sehingga di sini min 3. Dikurangi X-nya berapa? Ya, 5. Itu dikurangi 5, Y sekarang. Y-nya kan Y aksen ya. Y aksennya kan dia 1. Berarti dia 1 kita ganti. Dikurangi dengan Y-nya saja. Y-nya saja kan 2. Nanti kita ganti dengan 2. Jadi sekarang kita hitung ya kan. Min 3 dikurangi 5 berapa? Oh iya, min 8 ya kan. 1 dikurangi 2 iya, min 1 atau negatif 1. Sehingga translasinya adalah min negatif 8, negatif 1. Nah, negatif 8-nya adalah A, negatif 1-nya adalah
api. Oke, bisa? Mantap.